Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Horas. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu renungan harian pada hari Sabtu 6 Juli 2024. Tertulis pada Mazmur pasal 90 ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Jemaat Tuhan, mungkin kita pernah melihat jurang, atau setidaknya kita pastilah tahu apa itu jurang. Atau mungkin saja di antara kita pernah berada di dalam jurang, jatuh dan terjebak. Itu sangat sulit bagi kita untuk keluar dari jurang kalau tidak ada yang menolong. Kalau hanya untuk diri kita sendiri menyelamatkan diri, itu sangat sulit bagi kita. Disitulah kita membutuhkan pertolongan orang lain untuk menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari jurang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, jurang saya katakan di sini adalah sebuah gambaran keadaan hidup yang menderita, yang sengsara, yang terjepit, terjerat, terjatuh, terkurung, dan hampir tidak bisa keluar tanpa pertolongan. Jatuh ke dalam jurang banyak faktor ya, tapi yang paling banyak adalah karena kesalahan kita sendiri. Kita tidak hati-hati. Mungkin kita juga melanggar aturan-aturan. Mungkin karena kesalahan-kesalahan dan karena dosa kita. Dan orang yang jatuh ke dalam jurang itu jelas membutuhkan pertolongan. Bila dia memiliki harapan, dia akan berteriak minta tolong, tolong. Akan tetapi tidak sedikit orang tidak memiliki harapan. Dia putus asa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa saja mati sia-sia di dalam jurang tersebut. Demikian juga Bapak Ibu gambarannya. Bila kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka kita akan tahu, berseru, memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa, atas kesalahan kita. Tetapi juga tidak sedikit orang tidak mau mengakui kesalahannya. Dia menganggap dirinya benar, padahal ada banyak dosa yang dia sembunyikan. Dipikirnya dosa dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Nyatanya semua terpampang di hadapan Tuhan. Dosa tersembunyi itu terlihat dalam cahaya wajah Tuhan. Para sahabat kami, Mazmur 90 dalam keseluruhannya, ini adalah satu-satunya Mazmur yang dikutip dari doa Musa, abdi Allah. Mazmur 90 ayat 1. Doa pengakuan tentang ketidakberdayaan manusia. Dia memaparkan ketidakberdayaan manusia dan juga keterbatasan-keterbatasannya. Dan semua itu adalah akibat dosa dan pelanggaran-pelanggaran manusia. Namun, bukan hanya itu saja yang didoakan, tapi sekaligus di dalamnya ada doa harapan bahwa Tuhan akan hadir menolong orang yang tidak berdaya tersebut. Ketidakberdayaan manusia itu diakibatkan dosa dan pelanggaran, sehingga hidup manusia itu singkat. Diibaratkan rumput, kalau pagi dia berkembang dan bertumbuh, tapi di waktu petang lisut dan layu. Mazmur 90 ayat 6. Artinya, tidak satupun ada yang bisa diandalkan oleh kita manusia di dalam hidup ini selain daripada pertolongan Tuhan. Karena kita berdosa, kita sudah memiliki keterbatasan. Kita sudah tidak berdaya lagi. Sehingga doa abdi Allah di dalam Mazmur ini tiba pada suatu permohonan.
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 12. Manusia hanya berharap akan kemurahan Tuhan untuk menolong hidup kita dan memampukan kita mengisi waktu hidup yang singkat ini agar berguna dan bermakna. Bagaimana kita supaya hidup yang bermakna? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemurahan Tuhan itu pertama-tama adalah tentang pengampunan dosa. Kita bermohon agar Tuhan tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Serta kita memohon kiranya Tuhan mengampuni kita dari dosa tersebut. Karena dosa itu kita sedang terpuruk dan terjerat di dalam jurang yang amat gelap. Dan disinilah kita membutuhkan cahaya terang dari Tuhan untuk menunjukkan jalan bagi kita untuk kembali ke jalan yang benar supaya kita hidup. Dan hal ini yang paling pokok di dalam firman Tuhan hari ini. Kita harus berharap dengan yakin bahwa wajah Tuhan akan menyinari hidup kita. Kalau Tuhan menyinari hidup kita, apa yang terjadi di dalam hidup kita ini Bapak Ibu? Pertama, kita pastilah mengingat doa berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Dan inilah yang diingat oleh pemazmur di sini yang mengutip doa abdi Allah, sehingga dalam doanya, "Dialah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan." Mazmur 4 ayat 7. Dia tahu betul bahwa cahaya Tuhan bersinar dalam hidupnya, maka dia akan terberkati, hidupnya akan penuh dengan kasih karunia dan kemurahan Allah, dan dia akan merasakan damai sejahtera. Kalau demikian adanya, apalagi yang kurang? Enggak ada. Semua sudah sempurna. Dan dengan sendirinya dosa kita juga diampuni oleh Allah. Kedua, sinar wajah Tuhan juga memberikan sukacita yang amat sangat besar bagi kita. Karena itu akan menuntun kita keluar dari jurang yang dalam. Kita diangkat olehnya dekat pada wajahnya, dan itu membuat kita merasa tentram dan damai di hadapannya. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para sahabat kami, marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya Dia mengampuni kesalahan kita dan Dia mau membebaskan kita dari jurang kehidupan kita ini dan memberi kelagahan kepada kita menjalani hidup kita ini. Kita bermohon, Tuhan akan menjawab. Rasakan sinar cahaya Tuhan ketika engkau berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Shalom.